Menu yang satu ini biasanya kita temui di rumah makan Padang. Daripada kita beli, mending kita buat sendiri yang pastinya lebih puas dan juga enak. Langsung aja kita buat. Pertama kita rebus dulu tahunya. Di sini aku pakai tahu 2 blok aja, tapi untuk tahunya ini tadi 1 bungkus, ini aku rebus sekalian. Sementara ngerebus tahunya, kita beralih ke cuminya. Ini aku udah siapin 500 gram cumi. Udah dibersihin kulit arinya, jadi penampakannya putih seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini akan kita marinasi dengan 2 sendok makan kanji. Atau teman-teman boleh menggunakan soda kue, tujuannya supaya cuminya nanti itu cepat empuk. Atau pada saat ngerebus nanti, teman-teman boleh menggunakan metode 5-30-7 menit. Jika kanji dan cuminya sudah tercampur rata, ini akan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit sambil kita siapkan bumbunya. Oke, cuminya kita sisihkan dulu. Ini tadi tahunya juga udah mendidih. Cukup sampai mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian angkat. Karena saya cuman pakai 2 blok aja, jadi ini kita ambil 2 blok aja. Kemudian ini akan kita hancurkan menggunakan garpu. Lanjut kita bikin bumbunya. Di sini kita blender 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih. Dan ini dia udah selesai kita blender. Selanjutnya bumbunya ini akan kita tumis sampai wangi. Jangan lupa tambahkan lada bubuk. Di sini saya pakai sekitar 1 sendok teh. Lalu tumis kembali sampai bumbunya benar-benar tanak ya. Kemudian terakhir tambahkan irisan daun bawang. Tumis kembali sebentar hanya sampai daun bawangnya layu aja. Jika sudah, langsung kita masukkan ke dalam tahu yang udah kita hancurkan dengan garpu tadi. Jika bumbunya sudah masuk, ini kita aduk sampai benar-benar campur rata antara bumbu dengan tahunya. Tahu dan bumbu sudah tercampur rata, lanjut kita tambahkan 1 butir telur. Kemudian kita tambahkan seasoning, saya pakai 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu jamur, dan di sini ada juga kaldu ayam bubuk sekitar 1 sendok teh, atau ini 1 bungkus nggak habis ya teman-teman. Jika sudah, lanjut kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, lalu aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya akan kita masukkan ke dalam piping bag supaya nanti mengisi cuminya lebih mudah. Langsung aja kita masukkan ke dalam piping bag. Ini pakai gelas supaya lebih mudah nuangnya. Nah, tips dari aku supaya adonan tahunya ini enggak terlalu lembek, setelah direbus dan dihancurkan dengan garpu, itu sebaiknya diperas dulu untuk membuang kadar air dari tahunya ya. Jadi isian cumi buntingnya nanti itu bisa lebih padat. Nah, ini sudah selesai kita masukkan ke dalam piping bag. Ini kita ikat dulu ujungnya. Kita sisihkan dulu, kita beralih ke cumi yang kita marinasi tadi dengan tepung kanji. Ini akan kita cuci bersih sampai kanjinya benar-benar bersih ya teman-teman. Nah, ini dia cuminya udah kita cuci bersih. Selanjutnya akan kita isi dengan isian tahu yang udah kita buat tadi. Untuk isiannya ini sesuai selera aja atau dikira-kira aja ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Kita ambil juga kentakelnya, kemudian kita pasang. Lalu kita rekatkan dengan tusuk gigi ya, supaya nggak lepas kentakelnya ini. Kita tusuk seperti ini aja. Nah, kurang lebih seperti inilah ya teman-teman hasilnya. Lakukan berulang seperti ini sampai semua selesai atau sampai cuminya ini habis. Nah, ini sudah selesai semua, kita beri isian seperti ini ya. Ini kita sisihkan dulu, lanjut kita bikin untuk bumbu kuahnya. Untuk bumbu kuahnya di sini saya pakai 10 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, setengah telunjuk kunyit, kemudian setengah ruas jahe.
lalu ada 4 butir kemiri, kemudian ada 1 buah cabai merah besar, dan ada 5 buah cabai merah keriting. Dan ini nanti ketumbarnya kita cuman pakai 1 sendok teh. Dan untuk bumbu aromatiknya di sini aku pakai 2 lembar daun salam, kemudian 4 lembar daun jeruk, sedikit lengkuas geprek, dan juga ada 2 batang serai. Dan ini santan sekitar 400 ml. Untuk bumbunya ini sebelumnya kita potong-potong terlebih dahulu, baru kemudian kita blender supaya lebih cepat halusnya. Kita blender dulu ya. Nah, sudah selesai kita potong-potong semua. Selanjutnya ini akan kita blender. Ini dia hasilnya, bumbunya sudah kita blender. Langsung aja kita tumis. Siapkan wajan, kemudian panaskan minyak secukupnya. Kemudian jika sudah panas, langsung saja kita masukkan bumbu yang kita blender tadi. Aduk-aduk supaya nggak gosong. Ini kita tumis sampai kadar airnya menyusut. Nah, seperti ini kadar airnya sudah menyusut ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, lanjut kita masukkan bumbu aromatiknya. Kita masukkan semua ya, serai, lengkuas, daun jeruk, dan juga daun salam. Kita tumis kembali, kita tumis sampai benar-benar bumbunya ini matang dan tanak. Nah, ini bumbunya sudah matang dan tanak. Karena aku menggunakan santan kental, jadi di sini di awal aku tambahkan air sebanyak 500 ml. Jika teman-teman menggunakan santan yang diperas dari kelapa parut, teman-teman boleh menggunakan perasan santan kedua, bukan air biasa seperti di video ya. Nah, ini kita biarkan dulu sampai mendidih. Jika sudah mendidih, lanjut kita beri seasoning. Ini dia udah mendidih. Masukkan 1 sendok teh garam, kemudian tambahkan kaldu jamurnya. Untuk kaldu jamur ini sesuai selera. Kemudian jangan lupa juga tambahkan 1 sendok makan gula merah. Kemudian terakhir kita masukkan juga kaldu ayam. Di sini aku pakai Masako. Sesuai selera atau secukupnya aja. Aduk-aduk, kemudian lanjut kita masukkan cuminya satu persatu. Cuminya sudah masuk semua. Ini selanjutnya aku tambahkan tahu yang sudah digoreng. Kemudian ada 3 butir telur yang udah direbus. Kebetulan aja ada di kulkas, jadi aku masukkan aja. Hitung-hitung buat tambahan lauk lainnya ya. Setelah hampir mendidih airnya, terakhir kita masukkan santan kentalnya. Ini santannya kental banget ya teman-teman. Kemudian setelah santan masuk, ini sambil dimasak dengan api sedang sambil diaduk seperti ini ya, sampai dia matang supaya santannya nggak pecah. Ngaduknya perlahan aja. Ini kita masak sampai airnya ini atau santannya ini mendidih, atau sampai cuminya ini benar-benar empuk. Ini dia sudah mendidih. Kita biarkan dulu beberapa menit ya. Kita didihkan sambil kita koreksi rasa, apa yang kurang boleh ditambah. Dan kita cek juga apakah cuminya udah empuk. Jika sudah, matikan api kompornya. Dan ini dia hasilnya. Bisa dilihat ini tampilannya aja udah menggoda banget. Yang pasti rasanya tidak diragukan lagi. Ini enak banget ya teman-teman. Bikinnya juga gampang, nggak sesusah yang dibayangkan. Jadi teman-teman boleh recook di rumah. Selamat mencoba, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.